Pemirsa, Sungai Cisadane yang menjadi nafas kehidupan jutaan jiwa kini tercemar limbah beracun. Insiden cairan pestisida yang mencemari Sungai Cisadane mengarah ke ranah hukum. Pemerintah menggugat perusahaan pemilik gudang pestisida. Namun pemerintah sendiri juga dinilai harus bertanggung jawab karena dinilai lalai dalam pengawasan. Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto dan pakar komunikasi lingkungan Unpad Herlina Agustin. Selamat sore Pak Sugeng dan juga Bu Herlina. Ya, selamat sore Vera, selamat sore Metro TV dan Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Sugeng dulu, Pak Sugeng. Dampak pencemaran yang ditimbulkan ini kan sudah sangat jelas ya, menimbulkan kerusakan ekosistem sungai dengan ikan-ikan yang muncul ke permukaan dalam keadaan mati gitu. Namun hasil laboratorium dari sampel yang dicek oleh Dinas Lingkungan Hidup itu belum juga keluar, bahkan katanya butuh waktu 12 hari. Apakah Komisi 12 menilai bahwa pemerintah setempat ini sudah serius atau belum sih menangani kasus ini? Jadi ini sebetulnya kayak semacam membuka kotak Pandora ya, bahwa yang di Cisadane ini kan kebetulan terjadi kebakaran di sebuah industri pestisida itu yang mengandung memang bahan-bahan pestisida ya, dan ini berbahaya. Dan ini lantas menimbulkan efek yang luar biasa, pencemaran yang luar biasa, ikan-ikan mati, dan juga kita tahu Cisadane yang bermuara di Gunung Salak dan hulunya di Gunung Salak dan bermuara di laut dan itu melepati kota Tangerang dan sebagainya, dan itu menjadi sumber kehidupan jutaan warga, dan ini memang sungai yang sangat-sangat strategis. Sekali lagi ini membuka kotak Pandora saja. Ini memang kelemahan kita semua, utamanya adalah pemangku kepentingan langsung, baik Dinas Lingkungan Hidup maupun Menteri Lingkungan Hidup, dalam hal ini pengawasan Gakum dan sebagainya. Ini yang menjadi problem akut di kita, bahwa memang terkadang terjadi zero sum game antara kebutuhan kita meningkatkan katakanlah pertumbuhan ekonomi dengan industri yang kita pacu, tetapi di sisi lain lemahnya perencanaan, meskipun sudah ada katakanlah ketentuan-ketentuan normatif, yakni ada AMDAL yang juga dipertegas dengan undang-undang dan sebagainya dengan berbagai catatan. Tetapi sekali lagi yang terjadi di lapangan itu luar biasa. Kita tahu limbah industri adalah salah satu kategorinya, banyak yang dalam kategori B3. Terlebihnya kan baru ketahuan bahwa tidak ada instalasi pengolahan air limbahnya atau IPAL. Ini kan luar biasa, padahal ini industri pestisida dan ini kategorinya limbah berbahaya B3, dan inilah yang menjadi catatan kita. Maka secepatnya di Komisi 12 akan kita panggil tuh Menteri Lingkungan Hidup, dan kenapa bisa terjadi demikian, dan kita akan minta kita minta di list seluruh kawasan-kawasan industri yang terlebih menyangkut hajat hidup orang banyak ya, lingkungan semacam sungai, dan misalnya juga intrusi terhadap air tanah dan sebagainya ini menjadi penting. Jadi inilah kita semuanya ini mengingatkan kita bahwa pengawasan kita memang lemah terhadap penanganan limbah industri, bahkan dalam konteks sampah misalnya nih pemirsa semuanya ini menjadi perhatian kita, bencana akan segera menghadang dari sampah, dan tanda-tanda yang sudah kita rasakan. Indonesia misalnya menghasilkan sampah kurang lebih 60 juta ton satu tahun, yang terolah itu kurang lebih baru 50% saja, dan itu hanya dengan sistem open dumping. Meskipun Presiden Prabowo ini bertekad agar tahun 2027 ini selesai persoalan open dumping dan persoalan sampah segera selesai di tahun 2029. Tetapi lagi-lagi ini tidak mudah, ini memerlukan kesadaran semua, utama keluarga, lingkungan, dan juga pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan ini semuanya harus terus kita upayakan penanganan limbah dan sampah itu. Ya, saya ke Bu Herlina. Bu Herlina, dari dampak yang ditimbulkan jelas merugikan dan membahayakan masyarakat, bukan hanya pasca kebakaran saja, tetapi sejak pabrik ini beroperasi tidak memiliki pengolahan limbah atau IPAL gitu ya, dan seolah luput uji AMDAL. Siapa sih yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, Bu? Oke, baik. Begini Mbak, ini kan kita lihatnya dari beberapa sisi ya, dalam konteks masalah edukasi masyarakat, bagaimana kemudian bagaimana komunikasi publik dari pemerintah dan pabrik BS ini sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama tentu saja pemerintah, karena masalah AMDAL-nya ya diabaikan, itu jelas gitu. Jadi itu harus dipertanyakan dulu.
Yang satu itu. Kalau kemudian yang kedua adalah PTBS merasa bahwa kita udah bikin ABDAL, tapi bukan di situ, di ruang produksi. Ini kan gudang, itu sama aja kok. Karena gudang, walaupun dia disebut gudang, tempat penyimpanan, tapi efek atau dampak jika terjadi sesuatu atau seperti kejadian sekarang itu memerlukan IPAL juga gitu. Harusnya sudah dipertimbangkan oleh perusahaan sejak dia bikin gudangnya ini gitu. Yang ketiga, Mbak, ini mungkin bukan tanggung jawab ya, tapi ini masalah bagaimana penanganan si Sungai Cisadane kan nggak bisa sebentar ini merelokasi atau bukan merelokasi ya, tapi menyehatkan kembali sungai ini gitu ya. Jadi ini yang kena dampak paling besar tentu saja masyarakat di bantaran sungai. Dan lagian ini sungai kan cukup panjang ya, terkena polusinya juga panjang gitu. Ini baru ketahuan 22,5 atau 23 kilo. Tapi ini akan terus melaju sampai laut kan, dan ketika dia masuk ke laut itu udah lewat 3 kota. Jadi artinya ini udah nggak bisa lagi dipegang oleh satu pemerintah kota saja, tapi ini harus multi kota. Dan gimana dong dampaknya buat masyarakat? Saya sih sarankan kalau bisa ada crisis center, mudah-mudahan ada ya gitu. Jadi semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan nggak usah bilang, wah saya merasa dibegal deh itu kalau saya dengar beritanya begitu ya. Nggak usah merasa kemudian dia jadi korban, enggak. Harus bertanggung jawab, minta maaf lah kepada publik, minta maaf dulu gitu, itu yang penting, karena kalau dia mengakui kesalahan, publik tuh mau kok secara ikhlas ikut bantuin gitu. Tapi kalau selama dia menolak, terus siapa yang mau tanggung jawab? Pemerintah saja gitu. Nggak bisa. Ini kan polluters pay principle. Siapa yang membuat polusinya, dia yang harus membayar dendanya. Dia yang harus menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi buat saya ini semua pihak harus bergerak bersama-sama karena ini udah masif. Sungai Cisadane bukan cuma sekedar sungai, tapi juga ekosistem. Di situ ada ribuan ikan yang saya dengar juga sempat dikonsumsi, bahkan dijual di pasar setempat. Nggak untung juga sih ya. Saya khawatir gitu ya, kalau kemudian ada masyarakat yang mengkonsumsi dan kemudian terkena dampak dari polusi yang sedemikian atau pupuk yang sedemikian besarnya ke dalam tubuh, itu kemudian ada apa-apa, mungkin nggak sekarang, tapi dalam waktu 2-3 tahun ke depan gitu. Ini siapa lagi yang akan tanggung jawab? Itu barangkali Mbak dari saya. Terima kasih. Oke, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, jadi setuju harus ada Ya, crisis center dan juga harus minta maaf kepada publik yang dirugikan. betul sekali. Saya kira kita harus mentradisikan kejujuran kita semuanya ya, bahwa ini jelas ya, pemerintah salah, pemerintah daerah salah, terlebih lagi industrinya juga salah, kita semuanya salah. Nah, maka dari itu dengan berangkat dari hal tersebut tadi, betul bagaimana dampak langsung itu harus diminimalisir sedemikian rupa, bahkan dicegah apa yang disebut dengan semacam krisis center gitu ya. Itu tapi kita lihat juga pemerintah daerah mudah-mudahan atau pemerintah dalam lingkungan hidup mudah-mudahan tidak sekedar show saja, misalnya dengan eco enzim ya, disemprotkan eco enzim lantas seluruh aparat turun, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana tingkat penanganan itu yang sedemikian rupa, karena ini menyangkut bahan berbahaya. Sekali lagi ini adalah gunung es saja. Apa yang terjadi itu karena kebetulan ada kahar lah istilahnya, ada kebakaran industri tersebut, lantas dengan air yang disemprotkan oleh lantas itulah bahan-bahan yang ada di gudang juga ikut larut dan mencemari lingkungan dan masuk ke dalam sungai dan berakibat seperti kita saksikan hari ini. Jadi ini adalah menjadi peringatan kita yang untuk kesekian kali bahaya lingkungan yang tidak kita perhatikan secara proper. Lingkungan alam yang lebih luas juga demikian. Saya kira kita sepakat bahwa bumi telah memanas di atas 1,5 derajat bahkan sekarang dari ketika revolusi industri, dan sehingga kita tetapkan kita harus ada net zero emission dan sebagainya. Ini menjadi kepedulian kita bersama, karena apalagi kita negara kepulauan yang sangat rentan, dan kita tahu bahwa permukaan air laut juga sudah naik kurang lebih hampir 25 senti, terasa betul di Pantura itu terus terjadi ROBS dan terus seterusnya. Nah, ini menjadi persoalan lingkungan, saya kira menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan. Yang kalau misalnya beberapa waktu lalu agak sedikit terabaikan, karena katakanlah kita ingin pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, kita ingin membangun itu dengan
ada persoalan tenaga kerja dan sebagainya gitu. Sekarang tidak bisa tidak. Lingkungan harus menjadi perhitungan utama dalam hal keputusan apapun, keputusan ekonomi ya. Sehingga karena tidak terjadi trade off justru. Apa yang kita hasilkan sekian-sekian tetapi begitu terjadi bencana berlipat-lipat kerugian kita baik material maupun yang non material. Ini saya kira menjadi garis bawahi. Sungai apalagi, sungai itu sebagaimana disampaikan tadi adalah merupakan ekosistem kehidupan, bahkan Sungai Cisadane itu juga menjadi sumber air untuk PDAM, bayangkan itu. Dan juga untuk kehidupan yang lain, saya kira ini sangat penting, strategis sekali perannya, sehingga harus menjadi perhatian kita semuanya. Ya, Pak Sugeng, jadi Komisi 12 Ya. kapan akan memanggil pihak terkait? Ya, besok hari Senin kita akan rapat internal, kita akan jadwalkan secepatnya, kita akan panggil Menteri Lingkungan Hidup, misalnya pengawasan lingkungannya, lantas juga dengan dinas di Tangerang tersebut. Lantas itulah kalau ada istilahnya pengelolaan perindustrian kawasan industri atau apapun, itu juga akan menjadi akan kita panggil mereka bagaimana tata kelolanya secara umum. Kan sekarang kita harus ingin ESG, Environment, Social and Governance, dalam tata kelola industri. Industri sangat penting, apalagi industri manufaktur kita sangat butuhkan karena menyangkut tenaga kerja, menyangkut tentang investasi. Kita tahu untuk tumbuh ada investasi, ada konsumsi, ada ekspor, maka itulah ekonomi akan bergerak. Kalau ada industri maka ada tenaga kerja maka akan ada daya beli masyarakat naik, dan seterusnya rangkaian. Tetapi itu semuanya tidak ada artinya begitu terjadi bencana lingkungan yang luar biasa dahsyat. Maka dari itu berbagai pertimbangan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama juga. Saya kira itu. Secepatnya akan kita panggil, Senin besok akan kita jadwalkan pemanggilannya, mungkin dalam waktu dekat, Menteri Lingkungan Hidup, pelaku-pelaku usaha, dan juga dalam hal ini yang bertanggung jawab langsung, misalnya kalau ada pengelola atau badan pengelola Sungai Cisadane misalnya, supaya ini menjadi kepedulian kita bersama. Ya, saya ke Bu Herlina. Bu Herlina, singkat saja, Pemkot Tangerang itu mengatakan sudah melakukan upaya netralisir dengan menaburkan zat penetral ke aliran sungai itu gitu ya. Tapi ini dibantah oleh pakar lingkungan bahwa tidak cukup hanya dengan zat penetral, tapi dilakukan clean up dengan di dasar sungai itu begitu. Nah, ketika solusi yang dihadirkan belum menuntaskan akar permasalahan, apakah ini akan berdampak pada ketidakpercayaan publik? Betul Mbak, ini akan terjadi distrust ya terhadap pemerintah maupun juga pengusaha akhirnya gitu. Ini distrust ini bisa bahaya kalau kemudian nggak ada langkah berikutnya gitu. Artinya tidak ada pendekatan kepada masyarakat untuk bisa, kan mereka ini butuh banget ya, butuh banget air, itu kan sumber yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau saya sih sarankan sambil clean up, karena ini nggak bisa hanya pakai ekoenzim yang ini 20 ton gitu ya, 25 ton kata Bapak tadi, tapi dikasih cuma ribuan liter, nggak make sense gitu. Dan ini pasti udah langsung masuk ke dalam tanahnya gitu, dalam dasar sungainya. Jadi mau nggak mau ini clean up-nya harus beneran clean gitu ya. Nah ini saya ingin pemerintah juga mengadakan pendekatan kepada masyarakat untuk bilang bahwa sambil itu di clean up, masyarakat kalau bisa jangan bergantung terlalu besar terhadap Sungai Cisadane. Jadi misalnya untuk air seperti apa, pemerintah harus bisa nyiapin air bersih. Tapi jika air bersih ini sulit dikelola oleh pemerintah, kita bisa minta mereka untuk mulai tidak menggali air tanah, tapi kita bisa menabung air. Sekarang ini lagi banyak hujan, mungkin menabung air hujan salah satu bukan satu-satunya, salah satu cara untuk bisa mendapatkan air yang lebih bersih. Tapi ini tolong ada pendampingan juga dari pemerintah, dari akademisi, dari media, dari NGO gitu, untuk kemudian kita menyelamatkan masyarakat nih. Mereka butuh banyak. Ini kalau mereka udah ekonominya rendah ya, harus mengeluarkan dana lagi untuk membeli air, ini berat. Buat mereka pasti sangat berat gitu. Jadi mari kita sama-sama mendekat pada masyarakat dan mendengarkan mereka masalahnya. Untuk masalah air ini apa yang bisa kita bantu gitu. Selain tentu saja tidak menyarankan untuk mengambil air tanah lagi, karena permukaan tanah kita udah semakin anjlok gitu ya. Jadi kalau pakai air tanah lagi habislah kita gitu. Nggak mungkin disemprot seperti di Tokyo gitu misalnya. Tapi ini yang penting adalah masyarakatnya selamat dulu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan air bersih tanpa harus menggali air tanah dan tidak bergantung pada Cisadane selama Cisadane masih di clean up. Itu barangkali Mbak.
Baik, terima kasih Bu Herlina dan juga Pak Sugeng atas diskusinya. Ya. Selamat petang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.